Tes 1, 2, 3 dicoba. Suara saya jelas ya, Bapak Ibu semuanya. Kalau misalnya kurang jelas, bisa tulis di kolom chat. Jelas, Bu. Oke, baik. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi ya ke acara rutin kita, live trading. Hari ini hari Selasa 19 Maret 2024. Sambil nunggu teman-teman yang lain join di room, saya kepingin Bapak Ibu untuk menyiapkan laptop seperti biasa, di setting layoutnya ya. Buat Bapak Ibu yang baru join, di sini saya kasih ini ya, mengenai layoutnya. Di sini Bapak Ibu yang baru join bisa masuk di menu running trade and interest stock ya. Nah, nanti pilih menu 0200, kemudian pilih multi chart. Nah, ini bisa masuk ke multi chart ya, chart and news, kemudian pilih multi chart kodenya 0500. Kemudian pilih stock dinner, ini nggak boleh lupa ya. Masuk menu ranking ya, masuk menu ranking, kemudian pilih kode 0100 stock dinner. Kemudian berikutnya ada stock price ya. Ini kodenya 0001. Teman-teman bisa langsung aja searching di sini atau pilih di menu quote, kemudian pilih stock price ya. Nah, ini nanti untuk ngelihat tab reading ya, transaksi, trade book, kemudian dan history atau dan ya, kita ngelihat seperti apa bid overnya nanti. Kemudian berikutnya sisi paling kanan ini ada kode 0017 stock trade history. Ini untuk ngelihat Broksum satu hari sebelumnya ya. Biasanya sih ini nanti cuma dilihat sekilas ya, banyakkan ngelihat di stock price. Jadi Bapak Ibu boleh tampilin, boleh enggak ya nggak apa-apa. Oke ya. Kemudian untuk multi chartnya ini kita pakai beberapa indikator ya, Bollinger Band. Cara nampilinnya tinggal klik kanan, kemudian pilih add indikator, pilih price indikator, kemudian pilih Bollinger Band. Kemudian ada volume chart, kemudian ada MACD ya, tinggal klik kanan, add indikator, kemudian pilih trend indikator, dan pilih MACD dan MACD osilator. Kemudian yang paling bawah ini adalah momentumnya, boleh pakai RSI, boleh pakai stokastik. Oke, dan ini adalah settingan kita untuk nanti pantau ya. Sebelah sisi kiri running trade untuk melihat saham-saham yang lagi rame, sisi tengah nanti kita bisa melihat saham-saham yang bisa kita pantau. Sisi kanan sendiri ini adalah watchlist yang bisa kita pantau hari ini. Nah, watchlist ini ya bisa dari inceran Bapak Ibu pribadi, terus bisa juga dari stok ranking atau stok dinner satu hari sebelumnya itu yang rame apa aja gitu ya. Terus kilas kalau tadi kita lihat good morning harga minyak kembali naik ya, kembali naik sentuh rekor. Dan kemarin MEDC sempat menggeliat dan mungkin hari ini juga bisa saja dia aktif ya. Terus kemarin ada Niche yang apa namanya hampir arah. Terus TPMA, kemudian Goto kemarin sempat technical rebound, nanti kita lihat INKP
siapa lagi ya kemarin yang rame bisa kita tampil di sini ya Bapak Ibu. Teens kemarin kena UMA ya karena naik beberapa hari. Sebentar. Oke, jadi nanti kalau misalnya ada saham-saham yang Bapak Ibu lihat gerak menarik, bisa langsung aja tulis di kolom chat ya. Oke, Doi kemarin juga breakout ya. Doi kemarin sempat saya rekomendasikan gerak. Terus LSIP, ini CPO-nya naik. Kemudian PTPP, JAR. JAR kemarin arah. Oke. Oke, ini sudah semua kita watchlist yang bank dikurangi aja yang bank ya. Oke, kita tunggu ya. Ini sekarang masih jam 8.55. Kita tunggu. Oke, nanti sebelum kita mulai untuk live trading, nanti setiap saya memberikan informasi buy maupun sell, disclaimer ya Bapak Ibu, boleh ngikut, boleh enggak. Terus saran saya, ini kan sifatnya pelatihan ya, jadi Bapak Ibu menggunakan money management yang baik, jadi porsinya kecil aja, maksimal 10% dari total modal, karena ini kita juga masih latihan, terus jangan all in ya. Kalau kita scalping jangan all in, intinya itu. Terus kalau kita lihat IHSG, belakangan memang 2 hari terakhir kemarin sempat terjadi koreksi gede. Nah, ini terjadi koreksi gede. Nah, ini kemarin naik 1%, kemudian kemarin juga turun, dan ini bentar lagi harusnya ngetes ya ke area support berikutnya di area 7.200 sekian. Nah, ini jadi bottoming support terdekat. Jadi sebetulnya IHSG agak riskan sih. Di bulan-bulan Maret biasanya memang IHSG sering turun secara historis ya. Februari, Maret itu sering turun. Nah, April biasanya nanti terbit laporan keuangan kuartal 1. Nah, itu baru nanti ada yang men-trigger sentimen IHSG untuk naik. Dan kalau kita lihat secara MACD juga ini sudah histogramnya sudah turun ke bawah ya ini. Nah, menandakan IHSG sudah mulai fase bearish secara jangka pendek ya. Tapi secara jangka menengah panjang memang masih uptrend, masih bullish. Kemudian tahapan untuk scalping, lihat saham-saham yang lagi rame. Pertama nanti kita ngelihat stock dinner, ya, lihat stock dinner saham-saham yang secara top value itu paling nggak minimal 10M ke atas, ya, 10M ke atas yang transaksinya rame. Kita langsung cek on the spot bid offernya seperti apa, gitu ya. Terus paling nggak secara
change kenaikan itu sekitar 2% sampai 5% ya. Itu sudah mulai gerak range itu, kemudian transaksi value-nya udah 10M ke atas. Nah, itu kita bisa cek gitu ya. Baru berikutnya kita mungkin sekilas ngelihat tab reading, bid over, transaksinya gimana, trade book-nya gimana, terus mungkin sesekali ngelihat chart. Oke, MEDC lompat, GoTo lompat, terus kita lihat stock dinner ya. Oke, ini saham yang lompat, yang transaksinya agak gede. Di sini ada BMRI, Telkom, GoTo ya. Tapi yang sudah 10M ini ada BMRI. Ini pre-opening ya, teman-teman. Pre-opening ini adalah saham-saham yang biasanya masuk kategori LQ45. Oh ya, kemarin MTEK juga ini ya, sempat gerak MTEK kemarin. Oke, sekarang sudah mulai ya, sudah mulai. Kita masukin dulu MTEK. Oke, koneksi saya sepertinya masih agak loading ya teman-teman. Oke, JAR naik ya, JAR, kemudian PTPP, NIS ya, NIS bisa pantau semua. JAR, oh JAR cepat sekali nih. Oke, punya saya masih processing. Oke, NIS boleh pantau ya NIS ya. NIS kita lihat trade book-nya, ini transaksi tarikan pertama 12.55 sampai 12.50. Aduh, nggak dikasih barang nih. Harusnya dia bisa sih ke 1.300 nih. Oke, kita lihat di stock dinner. Oke, ini yang menjadi top ada NIS ya. NIS ini udah 18M, MEDC, ASI, HUMI. NIS ya, NIS boleh antri ya, titip sendal dulu ya. Boleh antri, titip sendal dulu. Titip sendal dulu di kisaran, seharusnya ini kalau kita lihat tarikan pertama ini di antara 12.55 nih. 12.55 sampai 12.50 ini transaksi paling gede di range ini. Di range ini ya, transaksi trade book-nya paling gede di range ini. Jadi sebetulnya teman-teman boleh antri di range ini ya. 12.50, 12.45, 12.40, moga-moga dikasih ya. Tapi kalau saham ini turun di bawah 12.20, ya itu udah wassalam, ke bawah, turun ke bawah terus. Nah, ini kita lihat trade book-nya tarikannya paling gede di 12.25. Kemarin ini hampir arah ya saham ini. Oke. Jadi bisa titip sendal dulu.
Oke, sekarang di high 1270. Wah, nggak dapat ini kayaknya. Oke, kita fokus ke niche dulu ya, karena ini yang paling rame, yang transaksinya udah di atas 10M. Oke, jadi gini ya, cirinya saham yang lagi rame itu kita lihat secara bid over itu dia aktif terus nih, kotaknya ini aktif terus, kemudian dia makan makan kanan. Nah, ini buying powernya dia nambah terus, kemudian trade booknya di sini rame. Nah, untuk entry kita bisa ngelihat trade book yang paling gede ya. Ini kelihatan paling gede di sini, transaksi ada paling gede di 12.55 nih. 12.55. Kemudian kalau mulai awal sih tarikan pertama di 12.25 ya. Pak, kalau ada rekom bisa bantu tulis di chat, gak ada suara di laptop saya. Kayaknya laptopnya Pak Edi yang bermasalah nih. Teman-teman bisa dengar kok. Pantau nis Pak, pantau nis Pak. Oke, ini dia makan. Jadi dia misalnya hantem kiri dia tapi makan kanan beberapa ya. Dia guyur kiri tapi dia makan kanan. Ya 1.300 sudah kena ya. Tadi pagi saya info tadi 5 menit yang lalu 1.300 kemungkinan kena. Nah, ini sudah hampir ke tes. Oke, moga-moga dikasih guyuran ya. Moga-moga dikasih guyuran. Oke, ini mulai dikasih guyuran sih. Lihat ya. Nah, ini kalau lagi diguyur gini kita ngelihat dari transaksi, nah ini ada yang keluar nih. Ada yang keluar beberapa. Oke, ada yang tanya tadi PGO, LSIP, Petro. Oke, sambil kita lihat yang lain ya. Petro, tunggu dulu ya, transaksi masih sepi. Terus kemudian PGO juga sama ya. Ini kosong ya, kurus kosong. Ini ada yang tebel atas, sebetulnya overnya udah lumayan, cuman bidnya kurus. Yang bawah transaksinya masih sepi. Oke, Humi pantau ya teman-teman. Eh, Tarikan pertama 105 sampai 107. Boleh titip sendal dulu deh. Ya, titip sendal dulu ya. Base buy-nya di sini sebetulnya ya. Base buy-nya di sini 105 sampai 107 ya. Oke, transaksinya buying power-nya oke. Satu tik buang nih. Oke, gitu. Bumi kemarin memang rame juga sih. Kemarin transaksinya gede. Oke, ini
118 kayaknya targetnya. Umi boleh ya pantau ya. Lagi rame. ADMR. ADMR masih belum, transaksinya cuma 1 M ya. Ayo teman-teman cari transaksi yang lagi aktif ya. Ini transaksi yang lagi udah 10 M ke atas, ini ada Pegas, Humi. Humi thanks ya tadi yang kasih info Humi. Cuan terus apa namanya nih? Pegas coba ya, Pegas ya. Pegas ya, lagi rame ini juga Pegas. Kita lihat trade book-nya 12.50 dan 12.65. 12.50 di sini ya. Boleh ya Pegas, titip titip sendal boleh Pegas ya. Nanti entry lagi antara ini ya, 12.55, 12.60. Targetnya 1.300 harusnya. Oke, Pegas boleh. GTRA, GTRA, GTRA. Oke, GTRA. Waduh, udah 17% ya. Momentumnya udah telat sebetulnya. Ini kalau kita lihat, nah ini tarikan trade book-nya mulai, value-nya mulai gede di sini nih. Nah ini volumenya gede di sini, 192, 192, 195, 200. Jauh ya. Risk to reward-nya jauh. Risk to reward-nya jauh. Kalau saya enggak ya, tapi ya tergantung teman-teman sih. Kalau saya enggak, risk to reward-nya jauh. Paling enggak eh, nawar di kisaran 195 sampai 200 ya. Itu pun udah mepet sebetulnya. Tapi ini memang memang bagus bid offer yang lagi rame kayak gini ya, keisi semua. Cuman cuman dari value transaksi memang ini karena ini saham gorengan ya, market cap-nya di bawah 1 triliun. Jadi ya value transaksinya nggak begitu gede, itu saham udah kegoreng gitu loh. Oke, GTRA GTRA agak terlambat ya teman-teman. Oke, kita cari lagi. Oke, JAR. JAR udah tadi pagi ya. Tadi jam 9 tadi TED udah rame JAR. Oke, JAR ini sekarang lagi posisi selling power-nya mulai gede nih JAR ya. Ini 58.000, ini 50. Kita lihat trade book-nya. Kita lihat tarikan pertama di 458 sampai 472 ya, 472. Terus sekarang posisi 464. Oke, 464 di sini. Oke, 464 di sini ya better mending kalau misalnya mengambil JAR itu di area di tarikan pertama ini 458 ya, 458. 458 sampai 452. Kalau 450 kejebol cut loss gitu aja. Ya, 450 kejebol cut loss. 452 sampai 458 ya JAR ya. Oke, ada banyak tadi hari ini ada yang bisa dipantau NIS, Humi, kemudian JAR, terus Pegas ya.
Oke, dari Bu Maria pagi izin maaf Pak. Tahu ramenya nggak rame gimana? Dan kalau scalping pakai saham gorengan juga bisa Pak. Nah, sebetulnya kalau saya pribadi ya, kalau saham gorengan itu saya pribadi nggak begitu apa ya. Kalau buat teman-teman yang pemula nggak begitu menyarankan. Tapi proteksi aja dalam arti maksimal belinya 10% dari total modal, istilahnya gitu. Nah, saham yang terlalu gorengan banget itu biasanya market cap di bawah 1T ya. Ini bacanya 4 triliun ya, ini bacanya 4 triliun. Di bawah 1T itu misalnya contoh ini masih 1T ini Humi. Namanya Humi diguyur ya. Ini ada yang keluar tadi. GTRA coba. Nah, ini di bawah 1T. Nah, ini GTRA ini ya gorengan banget lah istilahnya. Di bawah 1T. Jadi kalau misalnya dia keguyur itu banting kirinya itu sampai beberapa papan gitu loh. Itu ya. Nah, taunya taunya rame atau enggak? Pertama kita ngelihat dari sisi ini ya, value transaksi ya, sama value transaksi, volume, frekuensi sebetulnya. Tapi kita patokan pakai value transaksi. Value transaksi yang paling enggak di atas 10M atau mendekati 10M itu bagus untuk kita pantau. Kenapa? Kalau misalnya value transaksi dia kecil, misalnya cuman 1M gitu ya. Nah, ini contoh Vire. 1M dia udah naik 5%. Nah, sekarang di logika aja gitu loh. Duit 1M itu retail banyak. Saya yakin teman-teman semua di sini juga duit 1M itu kecil gitu loh. Tapi kalau misalnya value transaksi udah mencapai 10M ke atas atau bahkan puluhan M, nah itu sudah big player sudah mulai masuk di sana gitu loh. Itu sih. Nis diguyur. Oke. Oke, NIS diguyur ya teman-teman. Ini 1125 ini adalah trade terakhir ya. 1125 ini trade terakhir ya. Ini kalau dia nggak bisa bertahan di 1225 dia keguyur ke bawah. Intinya itu sih. Jadi kalau ini 1225 ini kena ke 1120 teman-teman bisa stop loss. Ya, ini kalau kita entry 1225 ini sudah di batas tarikan pertama tadi ya. Oke, memang ini di selnya memang ada yang buang gede barusan. Ya, kalau tadi kita lihat buying powernya masih lebih gede, sellingnya sekitar 60.000 lot, sekarang udah keluar 244.000 lot. Jadi barusan ada yang guyur. Barusan ada yang guyur. Eh, ini kalau nggak bisa kuat di atas 1225 udah keguyur. Jadi di skip aja ya. Kalau 1225 dia nggak kuat, dia keguyur ke bawah. Karena ini sudah ada yang buang nih. Ini ada yang buang badarnya ada yang buang. Oke. Dan ini sebetulnya kurang ideal ya teman-teman ya. Karena ini udah ditebelin di bawah, ditebelin di bawah, tapi di overnya kosong. Ini sebetulnya sudah posisi antrian turun. Kita lihat aja ya nanti ya. Apakah dia bisa ditahan di 1225 apa enggak? Kalau enggak pasti keguyur ke bawah. Itu aja. Oke, berikutnya BERT. Belum ya, ini juga open sama dengan high, jadi biasanya turun ya, sampai nanti siang ya turun, kecuali dia 17.15-nya bisa ketembus. Kemudian transaksinya masih sepi, cuma 500 jutaan. Oke, oke, JAR ini yang ditahan ya tadi ya, JAR ditahan tadi.
Jadi kita lebih sering ngelut ini sih. Kita lebih sering ngelut value transaksinya ini sih. Oke. GTRA juga diguyur ya. Tadi 200 sekian, sekarang 195. Makanya tadi saya nggak menyarankan ya karena udah tinggi. Oke, ini Pegas masih ditahan ini Pegas. Oke, Pegas ini potensi rame ya teman-teman ya. Titip sendal boleh, Pegas. Oke, ini salah satu bid offer yang rame juga ya. Kita lihat ini aktif ya. Jadi gini teman-teman, ini kan ada ad ya, ini ada ad. Nah ini kalau kalau ada yang nambah, berarti di sisi sell ini ada yang nambah. Nah kalau ada yang min di atas ini ada yang withdraw gitu ya. Nah tapi kalau kotaknya sisi kiri tapi di sini ada yang min, berarti ada yang guyur ya, ada yang guyur ya kan. Nah ini ada yang nambah. Gitu aja. Jadi kalau kita lihat sih sebetulnya kalau di sisi overnya ini dia yang penting nggak selalu diisi sih. Ketika dimakan terus dimakan terus gitu ke atas. Ini harusnya kalau misalnya si Pegas ini dia mau narik ke atas, ini bidnya harusnya keisi. 1260 sampai 1280 ini harusnya keisi penuh. Biasanya saham udah siap-siap untuk ditarik ke atas, istilahnya gitu. Oke, ada yang tanya, Doh belum ya? Ini belum. Value transaksinya memang gede, sudah posisi 22 miliar, volumenya 3 juta lot. Cuman anehnya kenapa kok dia nggak naik gitu ya? Dan kenapa posisi buying powernya di sini kok lebih lebih dominan, lebih gede, sedangkan salnya kecil tapi kok sahamnya nggak naik. Nah ini biasanya diisi terus ya. Jadi dia dia kelihatannya makan over terus di 73, tapi dia nggak pernah banting kiri. Jadi makanya transaksinya seakan-akan buying power-nya gede. Jadi kalau selisih banyak di sini, buying power-nya ini gede banget, selling power-nya ini kecil sekali, jomplang banget. Itu biasanya sahamnya masih tukar-tukar barang sih. Dia masih apa ya, jagain di situ-situ aja. Jadi nggak apa ya, nggak langsung ditarik dalam waktu singkat, istilahnya gitu. Oke, cara tahu bandar lagi buang gede gimana, Mas? Siapa nama bandarnya? Kita lihat di sini. Kita lihat di sini ya, dan H. Contoh nih tadi ya. Oke, nah ini sudah selesai nih sebetulnya, sudah selesai. Jadi ini kalau 1225 nggak bisa keangkat lagi, ini sudah selesai karena di overnya ini kurus, nggak ada yang tebel ya. Jadi kita tahu bandar buang apa enggak, kita lihat di sini ya. Nah, ini dia harus ngelawan nih, dia harus ngelawan karena 1225 itu tarikan pertama yang tadi transaksi gede ini ya. Ini ada value transaksi 5M. Ini tarikan pertama yang tadi baru keangkat. Nah, ini selling powernya ini nambah gede. Tadi kalau kita ngikutin awalnya tadi 200 ribuan, di sini selling powernya masih 60 ribuan. Nah, terus kemudian kita bisa ngelihat dari sisi dan. Nah, dan ini kalau kita ngelihat ada beberapa lot yang gede diguyur dan high ya. Nah, ada beberapa lot yang diguyur. Nah, bentar. Nah,
Nah, ini loh. Oke, tadi tarikan pertama memang sempat naik terus. Nah, ini 12. Nah, ini peaknya nih 12.85 ini peaknya. Ya, ini peaknya terus ini mulai guyur nih. Ini dari 12.70 sampai malah sempat merah tadi ya, 1.200. Itu hanya tempo dalam waktu 2 menit. Nah, dia guyur kiri beberapa papan itu udah indikasi ya. Udah indikasi istilahnya bandarnya keluar. Nah, ini udah keluar gede. Terus kemudian ini hampir imbang, buying power sama selling powernya hampir imbang. Itu artinya bandarnya udah keluar sebagian ya. Tapi saya nggak tahu dia keluar semua atau enggak. Ya, bisa saja keluar sebagian, istilahnya gitu. Gitu ya Bu Maria ya. Dari newbie stock ya cara tahu bandar lagi dibuang gede gimana Mas? Ya tadi udah saya jelasin ya. Itu berlaku semua saham ya, itu berlaku semua saham. Cek aja saham yang hari ini rame. Cek aja saham yang hari ini rame. Oke, Pegas diajar lagi ya Pegas ya. Oke, Pegas. Tadi saya info ya, teman-teman boleh titip sendal ya dari 12.70. Targetnya 1.300 kalau jebol ke 13.20. Ini Pegas. Pegas transaksi value udah 47 M. Oke, buying power-nya masih lebih gede daripada selling power-nya. INKP. INKP boleh ya, tapi INKP swing ya. Tadi malam kan sudah saya review juga di YouTube. Nah, INKP lihat aja chartnya ya. Ini udah breakout ya. Ini udah breakout, ini udah breakout ya. Nah, targetnya ke sini. Tapi swing ya teman-teman ya. Base buy-nya di sini ya, base buy-nya. Base buy-nya di dekat 9.100 itu base buy-nya di dekat 9.100. Teman-teman kalau misalnya nggak mau ketinggalan titip sendal dulu aja 9325 hajar. Tapi swing ya teman-teman ya. Oke. Breeze. Oke, Breeze kita lihat Breeze. Oke, Breeze buying power-nya masih lebih gede juga. Kita lihat tarikan pertama trade book-nya di 2680. 2700 diganjel. Breeze. Breeze kalau kita lihat monthly chart-nya dia baru beberapa candle ya. Dan ini juga deket ya sama ini. Ini sama resist ini udah deket. 2.760 jebol, 2.880 jebol, dia harusnya bisa ke 3.000 ke atas. Ini juga lebih cocoknya ke swing untuk Breeze. Ya. Entry-nya berapa? Entry-nya kalau teman-teman belum punya barang ya, 2680 sampai 2720. Sorry, 2710 ya, 2710. Ini transaksi paling gede di 2710. Tarikan pertama di 2670 dan 2680. Oke, ini titip sendal dulu aja 2710 ya. Nah, titip sendal dulu. Nanti kalau dapat boleh antri bawah lagi di area ini 2680 270. Oke. Oke, jar 15% ya, jar. Cakep. Tadi ada yang dapat jar. Nah, ini buying power-nya masih keangkat terus nih. Ya, tadi memang sempat kebuyur, tapi dia ngangkat lagi ke atas.
Oke. Sekarang bacanya gimana? Nah, sekarang bacanya jadi kita lihat support baru ya. Misalnya support baru itu di 488 sama 490. Nah, ini support baru. Nah, ini nggak boleh kejebol 490 nih ya. Kalau kejebol selesai kayak NIS tadi. Ini nggak boleh kejebol. Jadi sebetulnya ini kasnya masih potensi naik, cuman udah agak risk teman-teman. Karena risk to reward-nya nggak banyak. Teman-teman maksain misalnya beli di harga sekarang 500, naik ke arah paling nambah lagi paling berapa? 15% tambah berapa persen gitu loh. Nah, jadi resikonya gede gitu loh. Oke, ringkasan berdasarkan analisis dari 24 sistem analisis buat 100% apakah pasti akan naik? Enggak ya. Jadi kalau kalau ditanya apakah metode ini 100% pasti naik, sebentar. Ini kita amati ya, JAR. Ini tadi kan 490 dites ya, 490 dites. Kemudian langsung dihantam lagi 492 ya, ke atas. Nah, berarti dijagain. Makanya tadi saya bilang 490 ini patokan. Kalau ini kejebol, dia koreksi ke bawah. Nah, ini ya dari newbie stock. Sistem ini, sistem yang saya ajarin mengenai ini itu mengenai scalping ya, secara realnya itu apa ya, tahapannya seperti apa itu seperti itu tadi gitu loh. Tapi kembali lagi ke market karena kita nggak bisa trading trading by hope gitu loh. Kita nggak bisa trading berharap gitu loh. Jadi istilahnya kita case by case dengan kondisi segini targetnya segini. Kalau misalnya dia nggak sesuai target ya udah kita harus cut loss. Intinya kayak gitu sih. Jadi nggak bisa 100%. Sistem apapun nggak ada yang 100% gitu loh. Dari Maria Linda, saham JAR resikonya gede. Gini, JAR kan tadi sudah saya info untuk buy ya dari harga ini ya. Waktu tadi keguyur turun di 468, tadi kan saya info buy di tarikan pertama 458 sampai 468 ya. Nah, kalau itu nggak kejebol, kalau misalnya 458 ini nggak kejebol, dia tarik ke atas ya. Beneran dia mantul ke atas. Nah, terus otomatis kita kan ngelihat transaksi paling gede. Di sini kan ada 466. 466 ini value transaksinya 1M. Terus kemudian di track boot-nya lagi ini ada lagi 488 sama 490 ya kan. Terus kemudian yang terakhir ini 500. Oke. 500-nya kejebol ya kan. High-nya 505. 500-nya disentuh kemudian sekarang turun di bawah 500. Maka patokan berikutnya adalah 490 teman-teman. 490 ini adalah transaksi yang paling gede di 490 dan 488. Ini nggak boleh kejebol. Ini nggak boleh kejebol. Jadi kalau ini kejebol ya istilahnya saham nanti akan ke bawah turun, tapi seberapa kuat dia nahan harga. Kalau ditahan ke atas lagi ya dia ada angka untuk naik, istilahnya gitu. Nah, sekarang atasnya dari Tradebook ini adalah 500 gitu ya. 500. Nah, 500 ini harus kejebol kalau dia mau bikin ARA lagi. Kan kemarin jar ARA. Ini loh, kalau kalau lihat jar kan kemarin ARA kan. Nah, kemarin ARA. Kemarin ARA di sini ya. Kemarin ARA di sini. Nah, kalau kemarin ikut ARA Hunter ya harusnya cuan ya, sudah cuan luber hari ini, istilahnya gitu. Nah, otomatis hari ini karena kemarin spike volume, hari ini ada indikasi saham ini mencoba untuk ARA lagi. Nah, batasnya 500. Nah, kenapa 500? Karena value transaksinya paling gede di sini. Value transaksi paling gede mengindikasikan big player biasanya mencoba untuk narik harga di range tersebut. Gitu ya teman-teman ya. Pengertiannya itu. Nah, kenapa saya bilang tadi ada yang tanya jar resiko gede tahunya gimana? Sebetulnya kalau misalnya tadi tarikan ke bawah waktu keguyur masuk, misalnya ibu masuk ya ibaratnya nggak begitu resiko karena
masuk di sisi trade book yang paling kecil gitu loh, yang paling bawah gitu loh. Tapi kalau misalnya sekarang masuk di range 500 ya potensi rewardnya cuma antara 500 sama 40, tapi potensi guyurannya bisa 10% ke bawah istilahnya gitu. Nah, tapi tinggal teman-teman mau nerima resiko tersebut apa enggak. Kalau cuman belinya cuma titip sendal, ya enggak masalah sih. Oh, Mas ini aku cuman beli cuman dikit kok, 5% dari total modal aja. Ya udah enggak masalah kalau mau nekat gitu loh. Tapi yang jelas patokannya ya 500 ini. Sekarang kan di tes 500 kan. 500 kalau kejebol, nah ini kejebol kan. Nah, ini ditahan nggak? Kalau ini ditahan, ya udah nanti dia bisa ke atas lagi sampai 540. Kita lihat aja nih, kita lihat aja. 500 kuat nggak? Lihat aja. Nah, kalau dia kuat, harusnya di tes berkali-kali dia nggak kejebol. Karena alasannya ya ini tadi. Ini. Ya, alasannya ini, value-nya ini paling gede di sini. Artinya big player coba narik harga di 500. Nah kan keguyur kan. Nanti masih di testing terus tuh. Istilahnya gitu. Oke. Oke, Pegas 1295 ya. 1300 kena, ya kan? 1300 kena, ya kan? Loh Mas kok bisa tahu tadi 1300 ya? Karena 1300 itu antrian paling tebel, bid paling tebel di atas. Jadi kalau tadi saya menginfokan beli di 1270, 1300 tuh di sini itu ada antrian tebel gitu loh. Nah, itu satu, indikasi satu. Jadi overnya harus keisi teman-teman, overnya harus keisi. Keisi tapi nggak terlalu penuh ya, gitu loh. Jadi ada yang kurus. Nah, kurus tuh gimana? Kayak gini, ini kurus, ini kurus. Kalau ini sudah mulai penuh semua nih, ini sudah mulai penuh semua, jadi tekanan jualnya mulai ada. Oke, ini dijebol nih sepertinya ya. Nah, ini kelihatan ya, ini lot gede. Nah, ini kalau dijebol, harusnya ke atasnya juga kuat. Nah, tuh, tuh, ya kan? Tuh. Kenapa saham Pegas kuat? Value transaksinya 68 M. Value transaksinya 68 M gitu loh. Jadi keuntungan kita scalping ke saham yang market cap gede dengan value transaksi segini di jam yang sekitar jam setengah 10 itu big player masuk gitu loh. Nah, jebol kan? Oke. Nah, ini buying powernya 360, ini 204. Oke. Oke, berikutnya 1290 ini jadi 1290 ini jadi ini apa namanya support ya. 1290 ini jadi support. Jadi ini nggak boleh jebol. Kalau nanti siang koreksi 1290 akan dites lagi. Ya 1290 di sini ini nggak boleh jebol. Oke gitu ya. Jadi saham tipikal kayak GTRA, GTRA ini market cap-nya kecil ya, 340 M. Volatilitasnya sangat tinggi, gampang keguyur gitu loh. Nah, itu kurang kurang enak sih menurut saya kalau buat scalping. Terus Humi. Nah, Humi market cap-nya kisaran 1T. Ya, itu juga udah deket-deket ya. Deket-deket ya market cap kecil ya. Terus apalagi Vire. Nah, ini juga 149 M, kecil gitu ya. Value transaksi cuma 1,6 miliar ya kan. Cuman duit 1,6 aja udah kegoreng 5%, istilahnya gitu.
Jadi nggak kuat harga itu. Ini kalau dicabut kebanting udah ke bawah gitu. Tapi kalau saham macam kayak Pegas gitu ya, nah kuat. Terus apa lagi ya, saham macam BRIS kuat terus. Nah ini JAR nggak kuat ya, 500 tadi. Ya, pas 90 juga kejebol. Nah ini kalau teman-teman tadi punya bawah, TP aja. Oke. Maksudnya jebol saham Pegas apa, Pak? Ini loh, tadi kan ini apa namanya? Antrian paling tebal kan di 1.300 ya kan. Itu posisi waktu harga 12.70. Antrian tebal itu jadi acuan antrian tebal di over tuh jadi acuan untuk kita scalping. Kalau ada antrian tebal di over itu indikasi antrian naik gitu loh. Kalau overnya kurus atau kosong itu biasanya antrian turun. Tapi kalau overnya penuh seperti ini biasanya sudah mulai ada tekanan, ya kan? Ini Pegas masih di testing ya, masih testing. Nah, terus ini trade book ini buat patokan kita entry. Nah, 1.300 kan sekarang kena ya ke kanan. 12.90 ini target berikutnya support. Jadi ini nggak boleh jebol 12.90. Jebol itu maksudnya tembus ke bawah. Tembus ke bawah atau tembus ke atas itu maksudnya jebol tuh gitu. Gitu ya. Jadi tahapannya kita ngelihat stock dinner, transaksi yang 10M ke atas, kemudian kalau bisa market cap yang gede ya, di atas 1T, kalau bisa ya, di atas 1T atau kisaran market cap 20T ya. Kemudian cari saham yang sudah naik di atas 2%, dan kemudian kita cari, misalnya kita udah ketemu saham yang mulai naik di 2% ke atas, kita kemudian ngelihat transaksi ya, ngelihat transaksi. Buying power-nya lebih gede, kemudian kotak-kotaknya ini rame, berarti itu transaksinya rame. Kemudian keempat, kita ngelihat dari sisi over. Ada nggak over tebal di atas? Kalau ada, berarti itu indikasi antrian naik. Gitu teman-teman. Oke, ada yang tanya, Goto ada yang borong 10.000. Nah, sekarang case ke Goto. Goto ini bid overnya ini tebel semua ya, bid overnya ini tebel. Kita lihat chartnya dulu ya, Goto. Goto ini memang kalau dari sisi chartnya sih downtrend ya, downtrend. Cuma ini sudah bergerak di atas MA5 ya. Ini sekarang mendekati MA20 atau middle Bollinger Band. Nah, kalau kita lihat dari sisi bid overnya, memang bid over Goto ini memang saham beredarnya gede, jutaan lot, karena market cap-nya 88 triliun. Jadi value transaksi 56M itu sebetulnya nggak banyak, gitu ya. Sebetulnya nggak banyak, karena biasanya kalau Goto rame, itu transaksinya biasanya 300M ke atas, gitu loh. 200 sampai 300M ke atas, itu kalau misalnya Goto rame. Terus ada yang tanya tadi, Goto barusan ada yang makan 10.000 lot, ya. 10.000 lot nggak gede kalau Goto. Berapa sih 10.000 lot? 10.000 lot kali 74 kali 100 lot. Ya cuman 74 juta gitu loh. 74 juta itu retail gitu loh. Nah, saya kasih tahu ya, Goto itu kalau dia rame, kalau dia niat hajar, itu sekali beli itu 50 ribu, paling enggak 30.000 lot lah, 30.000 lot kembar-kembar, 50.000 lot kembar-kembar. Nah, itu sekali makan biasanya langsung 500.000 lot. 500.000 lot, 300 sampai 500.000 lot. Nah, itu rame. Ini enggak, ini retail yang makan masih sepi. Ya, retail. At least kalau kita lihat secara buying power, ini memang lebih besar daripada yang sell. Jadi, untuk kondisi yang sekarang, sebetulnya Goto ini lagi ancang-ancang mau narik sebetulnya. Lagi ancang-ancang mau narik.
narik ke atas gitu loh. Nah, oke. Nah, kita bisa ngelihat di dan hanya ini. Nah, oke. Nah, ini loh. Nah, ini. Ini teman-teman, cek ya di dan H ya. 48.000, 48.000, 48.000, 48.000, 48.000, 48.000. Ini bandar yang makan, bukan retail. Ini bandar. Ini di jam 9.37. Ini bandar yang makan. Cuman masih kurang kuat, istilahnya gitu. Nah, ini bandar lagi akumulasi. Nah, ini 10.000, 10.000 ini retail. Oke ya. Ini kembar loh angkanya. Ini kembar loh angkanya. Ini tadi ya. 1, 2, 3. 1, 2, ini udah anggaplah 100. Sorry, anggaplah ya benar 100, 200, 300, 400 ya, 500. Oke, Guto boleh boleh pantau ya. Mungkin setidaknya sampai nanti siang ya. Karena kemarin rame ya. Ada yang big player gede masuk nih di Guto. Oke, ini diangkat lagi ya 12.25-nya bisa ditembus lagi. Cuman eh, biasanya kalau kayak gini susah ya. Dia mau balik lagi sampai arah susah. Maksudnya naik sampai puluhan persen susah. Cuman lihat aja sih nanti. Berarti saham ini masih ditahan gitu, di apa ya, nggak langsung dibanting gitu. Masih ditahan. Buat yang belum daftar Navi Booster, silahkan segera daftar ya. Jadi setiap teman-teman nanti transaksi itu dari Mire kasih cashback, istilahnya gitu. DSNG. Oke, ini ini sebetulnya offernya lumayan, ada yang tebel di atas ya, 665, 670, 700. Nah, terus kita lihat cuman transaksinya sepertinya ini eh, banyakan ngantri sih. Jadi kelihatan selnya lebih gede. Nggak nggak di HK di over. Jadi tunggu dulu aja. Kalau di SNG tunggu dulu aja. Nah, kalau indeks indeks gede gini, indeksnya bullish kayak gini ya, kan ini konsisten di angka 7.000 ke atas. Nah, ini teman-teman juga bisa trading indeks ya. Jadi indeks tuh bisa ditradingin. Nah, tapi nggak di sini ya istilahnya. Jadi teman-teman bisa pakai apa namanya? Pakai Navi ya, pakai Navi untuk trading indeks. Ya, ini saya contohin dulu ya sekilas. Jadi kalau indeksnya lagi hijau, itu sebetulnya enak trading indeks. Ya. Nah, ini teman-teman masuk di navi.miraset.co.id. Kemudian nanti buat yang belum pernah login, pilih daftar ya.
gratis kok. Terus kemudian teman-teman bisa pilih indeks ya. Nah, pilih indeks, kemudian teman-teman pilih indeks Sailendra MSCI Indonesia Value Index. Nah, ini 1 tahun terakhir kenaikannya 15% ya. Nah, tapi ini kalau teman-teman entry itu ketika indeksnya merah aja. Jadi contoh kayak IHSG, IHSG kemarin minus. Nah, ini contoh kayak IHSG kemarin pas lagi kondisi minus 1% ya di sini ya. Nah, IHSG minus 1% kayak gini, teman-teman bisa entry indeksnya IHSG di Navi itu tadi. Fee beli, fee jual 0%. Jadi kalau teman-teman profit 1% aja itu udah bersih tanpa kepotong fee 0%. Nah, itu kalau buat tektokan juga enak, diversifikasi trading di indeks gitu ya. Nah, kalau pas lagi indeksnya kebanting. Kalau pas hijau gini ya kita trading saham aja. Gitu sih. Reksadana bukan objek pajak ya, Mas. Reksadana bukan objek pajak, jadi 0%. Fee beli 0%, jual 0%. Tidak ada pajak sama sekali. Itu kalau di Navi Miraset, kalau di apa namanya di luar, misalnya di bank atau di mana itu biasanya ada fee 1% beli, jual 1%, tapi itu memang fee yang dibebankan ke nasabah, bukan pajak ya. Tapi kalau di Miraset kebetulan fee jual beli dan pajak semuanya 0%, nggak ada. Coba aja testing beli 10.000 atau 100.000. Sorry, 10.000 nggak bisa, 100.000. Coba aja testing trading index gitu ya. Oke, NIS rasanya dikuat ke atas lagi ya. Gila nih. Kegocek tadi. Nah, ini bidnya udah dicabut ya. Bidnya dicabut. Nah, ini dilawan nih. Ini dilawan. Tadi kan kalau nggak salah 240, ini 246 atau 300. Ini sekarang udah berubah 356. Ini dilawan. Oke ya. Nah, ini 1280 tebel ya. Kalau bisa kejebol, maybe bisa ngetes lagi ke 1300. Nice ini. Gila tadi kegocek di bawah. Oke, ini kita masih ada waktu 8 menit ya. Teman-teman kalau ada mau konsultasi saham yang dimiliki ya, mungkin teman-teman portonya ada saham yang posisinya nyangkut atau gimana, mau di cut loss, mau di average down, averaging up, atau hold, bisa tulis di kolom chat ya. Bisa tulis di kolom chat. Oke, Pegas rasanya sampai nanti sore kuat ya teman-teman ya. Wih, memang catnya memang dia lagi nge-track terus nih. Ini emang 200 loh, udah kejebol. Gila nih. Ini kalau kita lihat catnya, ya memang udah ketembus ya. Ini trendline ya. Ini saya gambar trendline. Ini udah kejebol. Sebetulnya kalau ngambil patokan swing, best buy-nya di sini. 1.200 jebol itu buy.
Ya artinya kalau teman-teman pegas mau ngambil swing, tunggu koreksi dulu lah. Tapi rasanya kuat nih teman-teman. Nis bisa di hold sampai berapa? Kita lihat chartnya ya. Ini all time high Pak. Ini Nis ini udah all time high nih. Ini udah all time high. Ini patokan 1300 ya. Sama 1280. Ini 1280 harus dimakan lagi nih. Kalau 1280 kelewat, paling nggak ke 1295 lah. 300 kemakan, 1300 kemakan gitu loh. Itu Bapak bisa TP dulu nggak apa-apa nih. Ya, tapi kalau 1280 nggak kuat, nah ini keisi lagi ya. Kalau nggak 1280 nggak kuat, banting dulu aja. Entry lagi nunggu di 1300 jebol gitu. Unik resist berapa? Unik unik. Oke, ini fake bit semua ini. Angkanya kembar-kembar fake bit semua. Grafiknya memang uptrend bullish ya. Grafiknya uptrend. Kalau resist di sini ya 344 344 terus ini udah jenuh beli banget ya saham ini. Saran saya kalau apa namanya udah punya barang di bawah 344 ini resist ya kan ditebelin di 344. Kalau nggak kuat buang dulu aja. Udah lumayan tinggi sih sahamnya, kemudian nggak begitu liquid. Jadi 344 ini ya targetnya. Tapi kalau jebol bisa saja dia ke 350, 360. Berarti kita lihat all time high-nya berapa ya? Oh, berarti 344 ini sebetulnya all time high. Ya, 344 ini all time high. Oke ya, 344 ini all time high. Kalau tembus ya bisa saja ke 350, 360. Kalau saham all time high itu nentuin resistnya itu lihat lihat ini aja range harga ini ya, harga bulat ya. Misal 350, 360, 370, 400. Nah, itu bisa dipakai patokan sebagai resist gitu ya. Level psikologis lah istilahnya seperti itu. Oke, Elsip kemarin bagus sih sebetulnya hari ini nggak gerak. Ya nggak gerak ya udah. Tins karena masuk UMA jadi koreksi udah beberapa hari naik. Oke, oke ya. Nggak ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu semuanya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk sampai nanti siang teman-teman bisa cermati aja gas. Terus NIS boleh masih cermati, kemudian eh, Doit ya kalau gerak bisa cermati juga. Terus INKP buat swing ya, buat swing tadi support resistnya sudah saya bahas. ICBP ya ICBP tadi malam saya review di YouTube ya hari ini naik 2%, harganya udah di bawah juga. Terus BRIS boleh pantau juga BRIS. Oke, mungkin itu dulu ya dari saya. Semoga live trading hari ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live dulu Bapak Ibu.